السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah yang masih memberikan kepada kita nikmat berada di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, nikmat diteguhkannya hati di atas sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini semulia-mulia nikmat dan ini sehebat-hebat nikmat karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena agama Allah adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama Allah. Sesuatu yang tidak terhubung kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka bukanlah agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala condongkan hatinya kepada agama, ialah orang yang diinginkan Allah untuknya kebaikan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Orang-orang yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah akan jadikan dia mengerti akan agamanya. Lebih kurang 20 tahun yang lalu, rasanya pertama kali Ana datang ke tempat ini. Dan telah berlalu 20 tahun sampai sekarang. Wajah-wajah yang dulu terlihat 20 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada, masih terlihat. Ini apabila menunjukkan akan sesuatu, maka dia akan menunjukkan bahwa istiqamahnya seseorang di atas sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Wajah-wajah lama masih terlihat, wajah-wajah baru berdatangan. Wajah baru berdatangan pun bahagian daripada sesuatu indikasi akan benarnya sebuah dakwah, indikasi.
Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengirim surat kepadanya. Dan di antara pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih di atas agama Quraisy, apakah ada pengikut-pengikut Muhammad itu yang keluar dari agamanya disebabkan benci kepada agama itu? Kata Abu Sufyan, tidak. Di antara pertanyaan Raja Heraklius, Raja Romawi kepada Abu Sufyan, ayazidun am yanqusun? Apakah mereka bertambah atau berkurang? Maka itulah yang tadi ana sampaikan, adanya orang-orang yang terlihat wajah lama dan sampai sekarang masih ada, dan adanya wajah-wajah baru. Dengannya kita berharap, sangat berharap indikasi kebenaran itu Allah tabaraka wa ta'ala wujudkan di dalam dakwah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan manusia, kalau tidak ke surga, kalau tidak ke neraka, dan tidak ada tempat yang ketiga. Manusia hanya akan terbagi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia akan ada di dalam surga dan sekelompok lain ada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Dan semua perjalanan manusia di permukaan bumi pada dasarnya berjalan ke arah itu. Sebahagian mereka, mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya, salah seorang di antaranya, adalah orang yang berjalan di permukaan bumi menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kepastian, namun harapan, doa dan permintaan yang terus-menerus kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Dan sebahagian manusia lainnya justru hari demi hari perjalanan hidupnya berjalan menuju neraka. Dan ketahuilah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan kita hidup di permukaan bumi ini untuk memilih jalan itu. Dengan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Manusia, Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya kekuatan. Makhluk yang diberikan kekuatan untuk memilih dan diberikan kemampuan untuk memilih. Ini adalah aqidah Ahlussunnah yang dengannya mereka menyelisih aqidah Jabariyah. Yang mana aqidah Jabariyah menolak adanya pilihan manusia. Semua itu dipaksakan kehendak ilahi dan manusia tidak ada ikhtiar di dalamnya. Dan ini aqidah yang batil. Untuk kekufuran pilihan manusia, dan untuk hidayah dan istiqamah juga pilihan manusia. Karena manusia diberikan Allah kemampuan untuk memilih. Bukankah Allah berfirman di dalam ayat yang antum hafal, para pemirsa hafal? Allah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim. Liman syaa minkum ayyastaqim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Yang di dalam ayat ini istiqamahnya seseorang di atas hidayah, istiqamahnya seseorang di atas agama Allah, Allah nisbatkan juga kepada masyiah manusia, namun masyiah manusia juga berlaku masyiah Allah. Istiqamah dengan masyiah. Liman syaa, barang siapa yang ingin, ayastaqim, dia istiqamah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat, istiqamah Allah nisbatkan kepada keinginan, menunjukkan bahwa manusia ingin istiqamah.
Akan tetapi yang mengatur alam semesta adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tutup dengan ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Hal yang sama kufur juga Allah nisbatkan kepada masyiah. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Barang siapa yang ingin kufur, ingin masyiah, keinginan manusia yang ingin beriman, silahkan beriman. Manusia yang ingin kufur, silahkan kufur. Maka mencampakkan dalil-dalil syariat tentang adanya keinginan manusia adalah amal yang batil. Itulah dia ikhtibar, ujian manusia untuk memilih jalan yang akan dia tempuh di permukaan bumi. Dia mau menempuh jalan ke surga, berkeinginan untuk menempuh jalan ke surga, atau berkeinginan untuk menempuh jalan ke neraka. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan di dalam hikmahnya yang tidak akan bisa secara total diketahui oleh makhluknya. Apa hikmah dibalik semua itu? Allah mentakdirkan adanya da'i yang mengajak ke surga dan adanya da'i yang mengajak ke neraka. Kedua-duanya ada. Da'i yang mengajak ke surga sudah pasti para nabi dan para rasul yang Allah bimbing melalui wahyu. Dan da'i yang mengajak ke neraka sudah pasti iblis, yang di depan Allah memproklamirkan akan mengajak manusia untuk melenceng dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun para nabi dan para rasul punya pengikut yang juga mereka adalah da'i yang mengajak ke surga Allah. Iblis juga punya pengikut yang mengajak mereka ke jalan yang diajak oleh iblis laknatullahi alaih. Ketika yang mengajak ke jalan iblis bukanlah umat Islam di luar agama Islam misalnya, sebut apa saja yang antum ingat dari agama yang bukan agama Allah, maka ini masalah yang sangat jelas. Akan tetapi akan terjadi kesamar-samaran apabila ternyata di tubuh umat Islam sendiri adanya orang-orang yang mengajak ke jalan itu. Kalau yang mengajak ke jalan neraka, kalau yang mengajak ke jalan kufur, kalau yang mengajak ke jalan itu adalah orang-orang yang bukan muslim, ateis misalnya, agama A, agama B, agama C misalnya, orang yang tidak beriman dengan surga dan neraka misalnya, yang tidak beriman dengan adanya hari berbangkit, yang ada adalah tanasukhul arwah, ruh itu datang lagi ke dunia. Maka ini sangat jelas kekufurannya, bayin, kekufuran yang sangat jelas. Namun akan terjadi kesamar-samaran manakala terjadi di tubuh umat Islam sendiri adanya orang-orang yang mengajak ke jalan neraka. Dan Rasul kita tercinta semulia-mulia yang menerangkan kepada kita, Rasul yang paling memberikan nasihat kepada kita, menerangkan adanya itu. Adanya di tubuh umat Islam orang yang ngajaknya justru ke jalan neraka. Mari kita lihat nas tegas dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ada di tubuh umat Islam. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu wa ardahu. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan
radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah." Wahai Rasulullah, dulu kita di masa jahiliyah, kami inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Dulu kami berada di masa jahiliyah dan berada di masa penuh dengan hal yang buruk. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah tabaraka wa taala mendatangkan kepada kita kebaikan ini. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kebaikan. Datanglah kitabullah azza wa jal dan sunnah Nabi SAW yang mengajarkan seluruh kebaikan dan menolak seluruh keburukan. Tidak ada kebaikan apapun yang belum diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada keburukan apapun yang belum dilarang oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dua-duanya wahyu, bersumber dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis yang sangat masyhur, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Maka sunnah dalam hujjiyah agama sama dengan Al-Quran dalam bab hujjah, karena dua-duanya wahyu yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Allah datangkan kebaikan. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan yang ada sekarang akan ada lagi keburukan? Kata Rasul, "Naam." Ya, akan ada. Qultu, "Wa hal ba'da dzalika syarri min khair?" Kata Hudzaifah bin Yaman bertanya lagi kepada Nabi kita tercinta SAW, "Kalau demikian, apakah setelah keburukan tadi akan ada lagi kebaikan?" Qala na'am wa fihi dakhan. Kata Nabi, iya, tapi ada kesamar-samaran. Ada hal yang tidak jelas. Tak seperti kebaikan pertama, yang kebaikannya jelas, keburukannya jelas. Ini ada kesamar-samaran. Qultu, saya bertanya, wa ma dakhanu? Wa ma dakhanu? Apa itu kesamar-samaran yang terjadi ketika itu ya Rasulullah? Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, qaumun yahduna bi ghairi hadi. Dalam riwayat lain, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Kaum yang tidak menjalankan sunnahku dan tidak mengajak kepada petunjukku dan hidayahku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Ada yang engkau ketahui, ada bagian daripada kebaikan dan kebenaran, dan ada juga yang engkau ingkari karena itu adalah keburukan. Qultu, aku katakan lagi kepada Rasulullah SAW dan bertanya, fahal ba'da dhalikal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan yang tadi ada kesamar-samaran, setelah itu adalah datang lagi keburukan ya Rasulullah? Qala na'am. Kata Nabi SAW, ya, du'atun ala abwabi jahannam. Adanya da'i-da'i yang mengajak ke neraka jahannam. Siapa yang mengatakannya? Rasul tercinta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah berbicara melalui hawa nafsu. Dan ini adalah bahagian daripada mukjizat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat dari bab tahdzir akan terjadi ini nanti. Du'atun ala abwabi jahannam, adanya dai-dai yang mengajak manusia kepada pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang istijabah dakwah mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalam neraka jahannam.
Hudzaifah bin Yaman bertanya lagi, sifhum lana ya Rasulullah, tolong sebutkan sifat mereka ya Rasulullah. Rasul tidak berkata orang kufar Yahud, Rasul tidak berkata orang kufar Nasara, Rasul tidak berkata kufar Majusi dan yang lainnya. Namun Rasulullah SAW mengatakan, qaumun min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, kaum yang dari jenis kita dan berbicara dengan bahasa kita. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa yang dikatakan Rasul SAW adanya orang-orang di tubuh umat Islam sendiri yang mengajaknya justru kepada pintu neraka Jahannam. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh sebahagian para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar. Beliau berkata, maksud daripada dai-dai yang mengajak kepada neraka Jahannam adalah ay yad'una an-nas ilal amali bima yuliju fiha. Orang-orang yang mengajak manusia untuk mengamalkan sesuatu yang bisa membuat mereka masuk ke dalam neraka Jahannam. Hal yang sama ketika Syekh Abdul Razak menerangkan akan hadis ini, beliau mengatakan tidak akan ada kita temukan seorang dai sekarang itu yang mengatakan, hai manusia, kami sedang mengajak anda ke neraka. Itu nggak akan ada. Itu tidak akan ada. Mana ada orang yang mengajak manusia dengan terang-terangan, saya akan mengajak kalian kemana? Ke neraka. Itu tidak akan ada, kata beliau. Akan tetapi dari apa yang mereka ajak kalian tahu, mereka mengajak manusia untuk amal-amal yang membuat manusia bisa terlempar ke neraka. Itu dia yang dimaksud. Itu dia yang dimaksud. Dan beliau membawakan ayat di dalam Al-Quranul Karim, istishhad dari hadis ini di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 41 dan ayat 42. Kata beliau, lihat, adanya orang yang mengajak ke jalan neraka itu ada di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 41 dan 42, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Istishhad dalam ayat ini ada kalimat, kalian mengajak saya ke neraka. Dengan cara apa? Dengan cara kalian mengajak saya untuk kufur kepada Allah dan mengajak saya untuk berbuat syirik dengan Allah. Wa ya qaumi, wahai kaumku, mali ad'ukum ilan najah. Ada apa? Saya sedang mengajak kalian untuk selamat, menuju keselamatan, menuju surga. Surga adalah kampung keselamatan. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak manusia untuk menuju kampung keselamatan, yaitu surga. Itu dia. Wa tad'unani ilan nar. Namun kalian mengajak saya ke neraka. Saya mengajak kalian ke surga, kalian mengajak saya ke neraka. Bagaimana kalian mengajak saya ke neraka? Tad'unani liakfura billah. Kalian mengajak aku untuk kufur kepada Allah. Wa usyrika bih. Kalian mengajak aku untuk berbuat syirik dengan Allah. Ma laysa li bihi ilm. Yang ini tidak ada ilmunya yang saya miliki. Maksudnya tidak ada keterangan dari Al-Quran ini kebolehannya, karena itu adalah kesyirikan. Tidak ada keterangan daripada wahyu. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Sementara saya mengajak kalian menuju Allah tabaraka wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha pengampun. Beliau mengatakan, maka siapapun manusia yang mengajak untuk kufur kepada Allah, siapapun manusia yang mengajak kepada syirik, baik dia adalah orang yang di luar agama Islam, jelas,
Hal yang sama kalau ataupun di tubuh umat Islam ada yang mengajak untuk kufur kepada Allah, ada yang mengajak untuk syirik kepada Allah, maka itu melalui nas tegas Al-Quran tadi surat Ghafir itu adalah ajakan menuju apa? Menuju jahannam. Ayat ini menerangkan apa yang ada di dalam hadis, kata beliau bahwa yang mengajak ke dalam neraka jahannam yang mengajak kepada kufur dan mengajak kepada syirik. Sayangnya di tengah umat Islam, kufur mereka anggap hanyalah keluar dari agama Islam. Kalau tidak keluar dari agama Islam, mereka tidak anggap kufur. Kufur sekarang ini, di pemahaman banyak umat Islam adalah murtad. Kalau tidak murtad berarti tidak kufur. Padahal kufur lebih luas daripada itu. Kufur artinya tak mau menerima, menolak. Maka siapapun yang mengajak manusia untuk tidak menerima sesuatu yang jelas datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, setelah dia tahu sampai kepadanya ilmu bahwa itu adalah benar-benar datang dari Allah dan Rasulnya, itu adalah ajakan kepada kekufuran. Akhi fid din, ukhti fid din, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidakkah ada di tengah kita sekarang orang-orang yang menyatakan semua agama sama? Bukankah sudah jelas dan tegas Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min, barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka Allah tak akan terima itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang-orang yang pasti merugi. Kenapa? Neraka untuk selama-lamanya. Maka ini ajakan kufur. Semua agama sama. Bagaimana sama? Satunya agama yang datang dari langit melalui malaikat terbaik kepada Rasul terbaik dengan kitab terbaik, yang satunya karangan manusia. Bagaimana sama? Yang satunya mengibadati Rabbul Alamin, yang satunya mengibadati manusia. Bagaimana sama? Yang satu meminta kepada Allah yang maha mengatur, yang satunya meminta kepada sesuatu yang tidak bisa berbicara dan melihat. Samanya ada di mana? Yang satu menyatakan dia adalah hamba Allah yang dimuliakan Allah dan orang-orang yang dikasihi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dispesialkan oleh Allah. Yang satunya mengatakan dia adalah anak Tuhan. Bagaimana sama? Samanya dari mana? Yang satu mengibadati Rabb pencipta langit dan bumi, yang satunya penyembah batu. Bagaimana sama? Akhi fiddin, kemana? Bagaimana mereka lepas daripada firman Allah yang sangat jelas, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, saya mengibadati Rabb pencipta langit dan bumi, kalian mengibadati batu, kalian mengibadati kuburan, kalian mengibadati terlalu banyak yang diibadati manusia selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidakkah ada di zaman orang sekarang ini orang-orang yang benar-benar berani mengkritik sesuatu yang sudah jelas tegas ada di dalam Al-Quran? Ada atau tidak? Ini kufur. Nas tegas ada di dalam Al-Quran. Dan beraninya dia mengatakan ini ayat tak bisa lagi dipraktekkan di zaman sekarang karena bukan zamannya. Bukan lagi eranya hukum ini bisa dipraktekkan di zaman sekarang, harus diganti. Dan yang menyatakan itu dianggap manusia, ulama, dan dia berdiri di institusi agama
menunjukkan kepada kita misdaq, pembenaran, bukti nyata dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan adanya nanti du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajaknya justru ke pintu neraka jahannam. Bagaimana mungkin apa yang Allah katakan boleh kita untuk mengenyampingkannya untuk diganti dengan hukum manusia? Tidakkah di zaman sekarang ada orang yang menyatakan hukum waris yang ada di dalam Al-Quran menzolimi wanita? Ini kufur, ma'asyarul muslimin. Ini diajarkan kepada kekufuran, menolak firman Allah di dalam Al-Quran, dan justru firman Allah di dalam Al-Quran dianggap, firman Allah dan hukum Allah dianggap menzolimi setengah penduduk bumi, bahkan lebih. Zaman kita sekarang ini, mana lebih banyak laki-laki atau wanita? Kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti satu laki-laki, wanitanya 50. Semakin mendekati akhir zaman, semakin banyak penduduk bumi dari wanita. Allah menzalimi kaum wanita, menzalimi lebih setengah penduduk bumi, seolah-olah dia yang maha pengasih dan penyayang, dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak memiliki kasih dan sayang sehingga lebih setengah penduduk bumi dizalimi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini kalimat-kalimat kufur. Cukup kita tahu itu kalimat kufur. Soal kemudian orang yang mengucapnya kafir atau tidak, urusan dia dengan Rabbnya, urusan dia dengan Allah, dan Allah pasti akan menghisab dia sesuai dengan kasih sayang Allah dan keadilan Allah di padang mahsyar. Kita tidak bicara orangnya, dan kita tidak bicara dia kafir atau tidak kafir, itu bukan urusan kita. Kita bicara hukum syariat. Di sini banyak kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah yang sering keliru ketika kita bicara hukum syar'i. Kita dianggap menjustifikasi orang. Kita tidak menjustifikasi manusia. Kita wajib menerangkan bahwa ini ajakan kepada kufur. Inilah hukum syariat dalam bab ini. Soal manusia yang kafir tidak kafir, urusan dia dengan Rabbnya, bukan urusannya yang kita. Pasti Allah akan memperlakukan keadilan, dan pasti Allah akan menghukumi dengan kasih sayang. Kita tidak bicara manusia. Namun apa yang ia katakan, apa yang ia sampaikan, apa yang pernah dia iklankan, bahkan di televisi nasional harus kita katakan. Kalimatnya itu kalimat kufur. Ini dia kufur, ma'asyarul muslimin. Dia tidak mau terima ayat Allah tentang waris. Kufur artinya menolak. Kufur artinya tidak terima. Seorang dai yang dianggap ahli ilmu kemudian mengajak manusia untuk menolak hukum waris, mengajak kepada kekufuran, dan kekufuran itu adalah mengajak kepada pintu neraka jahannam. Kita harus bicara apa adanya karena ini adalah syariat. Umat harus tahu. Umat harus mengerti bahwa ini adalah kufur yang bisa mengantarkan mereka ke neraka ketika Allah tabaraka wa ta'ala menghakimi itu untuk diri Anda di akhirat. Agar umat menjauhi. Tidakkah belum lama ini ada orang yang mengiklankan halalnya zina? Ini hukum kufur. Hukumnya kufur. Kalimatnya itu kufur. Karena zina sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal dalam ayat yang sangat tegas dalam Al-Quranul Karim. Jangankan zinanya, hal yang terkecil untuk menuju zina diharamkan Allah. Maka umat Islam harus mengerti dan faham bahwa kekufuran tidak hanya datang dari bab murtad. Apabila Anda diajak untuk tidak mau meyakini hukum syariat yang jelas-jelas ada di dalam Al-Quran, maka ini adalah ajakan kepada kekufuran. Dan ketika umat Islam dalam kondisi lemah,
keberanian orang-orang yang mengajak kepada kekufuran ini akan semakin tinggi. Waliyadzubillah. Hal yang sama mengajak kepada apa? Syirik. Karena kufur dan syirik adalah dua kembaran yang tak terpisahkan. Mereka mengatakan, bukankah orang yang di dalam kubur mendengarkan, mulai dari kalimat mendengarkan, apa yang kita sampaikan kepadanya? Kalau memang dia dengar apa yang kita sampaikan kepadanya, apa salahnya walaupun dia sudah wafat, kita katakan kepadanya, wahai fulan, tolong sampaikan doa saya kepada Allah agar Allah begini, 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 begini. Yang kita minta Allah, bukan orangnya. Coba lihat. Dimulai dari akidah yang salah, berakhir kepada meminta kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Boleh kita minta doa kepada orang soleh yang kita anggap soleh, tapi dia masih hidup. Boleh. Tapi kalau sudah wafat, doa syirik. Permintaan syirik. Mungkin pernah ana sampaikan, ana yakin pernah sampaikan, namun ada baiknya kita ulang. Ada baiknya kita ulang. Permintaan kepada manusia tidak syirik kalau ada 3 syarat. Terwujud 3 poin, itu tidak membuat permintaan kita kepada manusia syirik. Tapi kalau salah satu di antara poin ini ada yang tidak lengkap, maka permintaan kita kepada makhluk adalah syirik. 3 syarat yang dengannya permintaan makhluk kepada makhluk tidaklah syirik. 3 syarat. Syarat yang pertama, makhluk itu harus hidup. Manusia kepada manusia permintaan misalnya. Makhluk kepada makhluk. Maka syarat pertama apa? Harus hidup dulu. Kalau sudah wafat nggak boleh lagi. Dan ini yang difahami oleh seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah umat Islam yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Rasul hidup, hujan tak turun-turun, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Nabi berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Setelah Rasul wafat, pergikah mereka ke kuburan Rasul? Datangkah mereka kepada Rasul yang sudah wafat dan kubur Rasulullah SAW ada di samping masjid, bukan di dalam masjid ketika itu, di samping masjid, arah timur Masjid Nabawi, di luar masjid, karena Rasul dimakamkan di dalam rumah beliau yang bukan bagian daripada areal masjid. Di samping mereka, kubur manusia terbaik, kubur kekasih Allah terbaik, yang paling dicintai Allah dan akan menghuni tempat tertinggi di surga Allah. Pergikah mereka kepada kubur Rasul yang ada di samping Masjid Nabawi? Enggak. Justru mereka menghadirkan paman Rasul yang masih hidup. Dulu ketika Rasul hidup, kami ditimpa oleh kekeringan, kami meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah. Sekarang kami meminta kepadamu sebagai paman Nabi, berdoalah kepada Allah. Nas tegas. Ijma'nya para sahabat tidak meminta kepada Rasul yang sudah wafat. Ini syarat yang pertama, apa? Masih hidup. Sampai Rasul pun yang sudah wafat, para sahabat semuanya tak ada yang datang meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Rasul hidup, ya, mereka datang kepada Rasul dan meminta kepada Rasulullah SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum melakukan itu. 2, orang tersebut harus hadir. Hadir maksudnya ada di depan kita. Atau kalau antara kita dengan dia berjarak, ada penghubung, ada alat komunikasi. Itu juga
hukumnya hadir, adanya alat komunikasi yang menghubung antara kita dan orang tersebut. Karena di zaman dahulu ketika ulama bicara hadir harus ada di hadapan kita, karena zaman mereka belum ada alat komunikasi. Ketika ulama sekarang berbicara, mereka mengatakan walaupun jaraknya jauh, namun ada alat yang menghubung, maka itu hukumnya hukum hadir, hadir di depan kita, maka boleh. Yang terakhir, syarat yang ketiga adalah yang dimintakan kepadanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk. Yang dimintakan kepadanya, permintaan manusia kepada manusia, yang dimintakan kepada manusia itu sesuatu yang bisa dikerjakan oleh makhluk. Ketika para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Yang diminta oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW ketika Rasul masih hidup adalah tolong berdoa kepada Allah. Bukankah berdoa kepada Allah adalah kemampuan yang bisa dilakukan oleh Rasul SAW? Ya, maka terpenuhi kriterianya. Rasul masih hidup, hadir di depan para sahabat, dan permintaan para sahabat kepada Rasul kita tercinta, permintaan yang bisa dilakukan oleh Rasul. Jadi kita minta kepada orang yang hadir di depan kita, tolong antum mau berangkat haji, tolong doakan saya ya, agar saya menjadi penduduk surga, jauh dari neraka, agar dimudahkan rezeki. Silahkan, karena yang kita minta sesuatu yang bisa dikerjakan oleh makhluk tersebut. Lihat, para sahabat tidak meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW menurunkan hujan, karena itu bukan kemampuan Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia lupa, dia tadi lupa, tidak semua yang datang ke kuburan mengatakan tolong doakan kepada Allah agar Allah begini-begini, tolong mintakan kepada Allah. Sebahagian bahkan datang kepada kuburan minta langsung kepada orang tersebut, sembuhkan anak kami, suburkan tanaman kami, lapangkan rezeki kami. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya berjamaah. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi.